Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lepaskan tuan kami. 3 orang memecah keheningan terlebih dahulu setelah serangan mendadak itu. Bagi ketiga leluhur Yama, rasanya seperti ditusuk matanya melihat Yunce dicengkeram lehernya. Itu langsung memicu kegilaan dan kemarahan mereka. Kekuatan Yama mereka meletus seperti lava hitam pekat yang mendidih. Bahkan tidak repot-repot memperbaiki diri setelah badai spasial sebelumnya, mereka menyerang Mo Bei-chen dan memekik seperti hantu ganas yang menjadi gila. Yunce, leluhur Yama bukanlah satu-satunya yang kehilangan akal sehatnya. Meskipun lukanya cukup serius, meski mengetahui bahwa tindakan yang akan diambilnya benar-benar tidak masuk akal, Mu Xuanyin masih menerobos batas kemampuannya dan lolos dari genggaman Caizi dalam sekejap. Setelah pedang putri salju muncul kembali di genggamannya, dia menusuk ke arah Mo Bei-chen dengan cahaya terdingin dan paling kejam di dunia. Caizi tidak dapat menghentikan Mu Xuanyin bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia telah memanggil kekuatan suci serigala langitnya pada saat yang hampir bersamaan. Pedang suci serigala surgawi mengikuti tepat di belakang gambar dingin Phoenix S. Di arah yang berbeda, Qianye Yinger yang tidak berdarah dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan mencoba mengikuti yang lain untuk bertarung juga. Namun, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya sebelum dua energi yang sangat kuat menguncinya di tempatnya. Tentu saja itu milik Qianye Wugu dan Qianye Bingzu. Menjauhlah dari dia. Qiu Yao memasukkan kekuatan jiwa Kaisar Iblis Nirwana ke suaranya dan berteriak. Sayangnya, ketiga leluhur Yama, Mu Xuanyin dan Caizi bertindak berdasarkan naluri murni. Tidak mungkin dia bisa menghentikan mereka tepat waktu. Sementara itu, Mo Bei-chen sedang menatap Yunce yang ditangkap. Tatapannya sangat dingin dan tanpa emosi. Mata Yunce semakin melebar. Pantulan Gatesh telah membuat seluruh tubuhnya berlumuran darah, tapi rasa sakit dan lukanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketidakberdayaan pucat yang dia rasakan saat ini. Dia berada pada kondisi terlemahnya setelah menggunakan Dewa Ash, dan dia telah jatuh ke tangan musuhnya selama ini. Lebih buruk lagi, itu adalah musuh yang kekuatannya melampaui apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu benar-benar skenario terburuk. Tubuhnya benar-benar kaku kecuali pupil matanya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya 1 milimeter pun. Setiap helai rambut, setiap tetes darah, setiap sel seolah-olah berada di atas sejuta gunung. Rasanya begitu berat sehingga yang bisa ia rasakan hanyalah keputusasaan yang tak terhingga. Itu benar, putus asa. Keputusasaan adalah perasaan yang paling dia kenal, tapi dia belum pernah mengalami keputusasaan yang begitu besar sehingga tidak ada sedikit pun harapan yang dapat ditemukan dimanapun. Di masa lalu, tidak peduli seberapa putus asa situasinya, tidak peduli seberapa kuat musuh yang dia temui, dia tidak pernah berkecil hati atau tergoda untuk mundur. Dia telah terus berperang bahkan ketika dia menghadapi bunga udumbara akhirat sebagai jiwa fana, atau seluruh alam dewa bintang sebagai raja ilahi. Ini adalah kedua kalinya sejak kehancuran bintang kutub biru dia dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Dia mengerahkan seluruh tekad dan energinya untuk mematahkan cengkeraman Mo Bei-chen saat ini, tapi dia tidak mampu mengeluarkan hembusan energi sekecil apapun. Teriakan nyaring ketiga leluhur Yama memasuki telinganya. Ketiganya cukup kuat untuk membuat Kaisar Dewa Kekacauan Primal merinding, tapi tidak dengan Mo Bei-chen. Satu-satunya perubahan pada ekspresi pria itu adalah sudut mulutnya yang terangkat ke atas. Armor peraknya sedikit menonjol. Ksatria neraka telah melepaskan medan kekuatannya.
Bahkan orang-orang yang tinggal di perbatasan wilayah ilahi timur dapat mendengar suara gemuruh ketika dia melakukan ini. Ruang puluhan kilometer di sekitar Mobei Chen terdistorsi dengan hebat pada saat itu juga. Seolah-olah sebagian kecil dari dunia primal chaos telah diukir. Puluhan kilometer jauhnya, ketiga leluhur Yama merasa seolah-olah tembok yang tidak berwarna, tidak terlihat, namun tidak dapat ditembus telah menghantam mereka dengan kekuatan 100 bintang. Tabrakan itu segera mengubah ruang terdistorsi di sebelah leluhur Yama menjadi 3 pusaran hitam, dan pekikan gila mereka menjadi lolongan kesakitan. Lebih dari setengah medan kekuatan iblis yang mengelilingi mereka telah hancur berantakan, dan tubuh mereka terpelintir seperti cabang yang patah. Tidak hanya itu, mereka terlempar kembali beberapa kali lebih cepat dibandingkan pengisian sebelumnya. Tampaknya tidak dapat dipercaya bahwa leluhur Yama yang kuat tidak akan mampu menembus bahkan medan kekuatan seorang ksatria neraka, namun kenyataan tidak mempedulikan ketidakpercayaan seseorang. Pedang Putri Salju menusuk ke dalam medan kekuatan dan mengeluarkan teriakan yang cukup melengking untuk menghancurkan jiwa seseorang. Pada saat yang sama, mata sedingin es Mu Xuanyin bersinar dengan warna biru paling cemerlang hingga saat ini. Sayangnya, meskipun dia tidak terluka parah pada awalnya, ada jurang pemisah yang tidak bisa dilewati antara dia dan Mobei Chen. Sama seperti leluhur Yama, dia tidak bisa mendekat bahkan 1 cm pun meskipun melepaskan semua kekuatan suci Ice Phoenix miliknya. Pantulan ledakan menyebabkan pedang Putri Salju membengkok dengan keras, dan kekuatan cemerlangnya hancur berkeping-keping. Mu Xuanyin segera terlempar ke belakang seperti kupu-kupu yang kehilangan kendali atas sayapnya. Caizi berada tepat di belakangnya, tapi dia tidak punya waktu untuk menangkapnya sekarang. Alisnya berkerut, dia menjatuhkan pedang suci serigala surgawi seperti palu perang. Untuk pertama kalinya, depresi muncul di medan kekuatan Mobei Chen. Namun hanya itu yang berhasil dilakukan oleh serangan berkekuatan penuhnya. Medan gaya segera pulih dan menghantamnya seperti gunung. Pedang suci serigala surgawi dihempaskan dengan sangat keras hingga Caizi hampir kehilangan cengkeramannya pada senjatanya. Dia sendiri terlempar ke kejauhan, dan kulitnya menjadi putih pucat untuk sesaat. Namun, auranya dengan cepat berubah menjadi lebih gelap dan haus darah dari sebelumnya. Cahaya iblis bermekaran di matanya saat serigala surgawi yang hitam pekat muncul di belakang tubuh mungilnya. Serigala iblis melolong yang mengguncang dunia sebelum menerkam ke arah Mobei Chen, kebencian meluap. Ketika kekuatan ilahi serigala surgawi mencapai puncaknya, Caizi dan pedang besarnya bergabung menjadi satu dengan serigala. Mobei Chen melirik gadis kecil yang berani menantang ksatria abaisal sebelum menyuarakan ejekannya. Sungguh menyedihkan. Rambut panjangnya tiba-tiba melayang ke belakang punggungnya, dan sedikit perak bersinar di matanya. Boom! Caizi merasa seolah dunia besar baru saja meledak di hadapannya. Ada cukup energi untuk menghancurkan galaksi. Serigala yang melolong itu dihentikan pada saat pertama, dipelintir pada saat kedua, dan dihancurkan pada saat ketiga. Pedang suci serigala surgawi terlempar entah kemana, dan mata tuannya benar-benar tidak fokus. Dia terjun ke bawah, tak sadarkan diri. Segalanya terjadi begitu cepat. 3 leluhur Yama, Mu Xuanyin, Caizi, mereka semua adalah perwakilan dari kekuatan puncak alam dewa ini, namun Mobei Chen telah mengalahkan mereka semua hanya dalam sekejap mata. Mei Yin, suara dingin Qi Wuyao terdengar di samping telinga Sui Mei Yin, teleportasi mereka kembali ke kami, sekarang. Dari semua orang yang hadir, Sui Mei Yin adalah satu-satunya selain Qi Wuyao yang tidak panik dan melancarkan serangan bunuh diri.
Itu karena Divine Stainless Soul meringankan sebagian besar tekanan jiwa dari setengah dewa. Meskipun badai spasial masih bertiup di sekelilingnya, Sui Meiyin melepaskan kekuatan ilahi spasial penusuk dunia tanpa ragu-ragu dan memindahkan ketiga leluhur Yama, Mu Xuanyin dan Caizi kembali ke sisinya dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap orang yang paling ingin mereka bantu, Yunce. Sementara itu, Qianye Yinger telah berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman pengiringnya selama ini. Tiba-tiba, dia mengeluarkan orakel ilahi dan memotong jarak antara dirinya dan kedua leluhur Brahma. Setelah cengkeraman mereka hilang, dia segera menyerang Mo Beichen dalam garis lurus. Kemudian, kembali ke sini, Yun Qianying. Perintah iblis itu menembus kegelisahan Qianye Yinger seperti 1000 jarum dingin. Serangannya perlahan melambat hingga terhenti sementara. Berbalik, dia hendak mengatakan sesuatu ketika matanya bertemu dengan wajah Ciwu Yao, dan kata-katanya terhenti di bibirnya. Saat itulah dia akhirnya menghentikan keinginan gilanya untuk melancarkan serangan bunuh diri terhadap Mo Beichen. Itu karena dia melihat mata gelap Ratu Iblis, ekspresi tenangnya, dan darah perlahan menetes di sudut bibirnya. Siapapun yang berada dalam situasi ini bisa bersikap impulsif atau emosional, tetapi bukan dia. Alasannya sangat sederhana. Dulu ketika Long Bai turun ke alam Dewa Laut Selatan bersama kota naga dunia, tekanan yang dia rasakan hampir menekan hingga membuatnya putus asa. Namun pertempuran itu pun tidak sesejuta yang seburuk pertempuran ini. Itu sebabnya dia harus tetap tenang dan tenang. Semakin buruk situasinya, kepalanya pasti semakin dingin. Kalau tidak, tidak akan ada harapan. Kamu, Yunce, kata Mo Beichen sambil memeriksa fitur Yunce dengan acuh tak acuh. Tidak ada orang lain yang pantas mendapat pandangan ke samping darinya. Meski diungkapkan sebagai pertanyaan, Mo Beichen tahu betul bahwa Yunce tidak akan bisa menjawabnya. Lagi pula dia tidak membutuhkan jawabannya. Retak, retak, retak. Jari-jarinya menegang, dan tulang leher Yunce mulai patah satu persatu. Dia masih tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Darah apapun yang tersisa di wajahnya dengan cepat menghilang. Tulangmu sangat kuat, puji Mo Beichen atau lebih tepatnya, berseru dengan takjub. Hampir tidak ada kegembiraan yang tertahan di matanya. Darah Dewa Naga kuno pasti mengalir di pembuluh darahmu, dan kemurniannya tidak jauh di belakang bahkan yang disebut naga leluhur, cek-cek. Yunce masih tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun atau menggerakkan satu jari pun. Penglihatannya juga memudar dengan cepat. Tatapan Ciwu Yao menjadi semakin gelap. Dia sadar pada titik ini bahwa Yunce adalah satu-satunya objek yang menarik perhatian Mo Beichen. Tidak hanya itu, dia tidak berencana membunuhnya. Yunce pasti sudah mati jika itu keinginannya. Jika dia harus menebak, itu pasti karena dia mengetahui bahwa kekuatan Dewa Jahat dan Kaisar Iblis mengalir melalui pembuluh darah Yunce. Mungkin dia bahkan tahu tentang harta karun surgawi yang mendalam. Ini berarti dia tidak akan mengambil nyawa Yunce sampai dia menemukan cara untuk merampas warisan dan harta karun surgawinya. Yan 123, jangan bertindak sampai aku memberimu perintah. Ciwu Yao memerintahkan dengan nada yang tidak membuat teguran. Mu Xuanyin awalnya terluka parah, dan auranya menjadi sangat lemah setelah rebound itu. Satu-satunya alasan dia belum kehilangan kesadaran adalah karena keinginannya untuk menyelamatkan Yunce. Caizi juga tidak bernasib lebih baik darinya. Selamatkan dia. Bahkan dalam kondisinya saat ini, Mu Xuanyin masih berjuang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setiap kata diucapkan seolah-olah berlumuran darah. Jangan khawatir,
Dia akan baik-baik saja, bisik Ciu Yao kepada kedua wanita itu sebelum kilatan cahaya menembus pupil matanya. Jiwa Kaisar Iblis Nirwana menyelinap ke lautan jiwa Mu Xuanyin dan Caizi tanpa perlawanan apapun. Mereka melemah dan lengah terhadap Ciu Yao. Tentu saja, Ratu Iblis tidak memiliki masalah untuk merampas kesadaran mereka dan membuat mereka tertidur. Setelah membalikkan telapak tangannya dan menyelimuti Mu Xuanyin dan Caizi yang tidak sadarkan diri dalam bola energi pelindung yang kabur, dia mengembalikan pandangannya ke depan dan berkata, hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya sekarang. Qianye Yinger terdiam sejenak. Detik berikutnya, dia muncul di depan Ciu Yao, meraih bahunya, dan nyaris berhasil merendahkan suaranya saat dia berkata, katakan padaku. Di sisi lain, rangan kesakitan bercampur di tengah ruangan yang bergetar. Itu bukan milik Yunce karena dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara saat ini. Itu adalah Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang yang mencoba menjangkau Mo Beichen setelah menangkap auranya dengan persepsi spiritual mereka. Mereka tidak meminta untuk diselamatkan. Yang mereka minta kepadanya hanyalah segera dibebaskan dari kehidupan ini. Lagi pula, bahkan hukuman terburuk di neraka tingkat terendah pun tidak mungkin menimbulkan tingkat rasa sakit yang mereka alami. Sialnya bagi mereka, Mo Beichen mengabaikan tangisan kematian mereka sepenuhnya. Sejak awal, jiwa dan kekuatannya terfokus pada Yunce dan Yunce saja. Setelah menyaksikan penguasa ilahi melepaskan kekuatan setengah dewa dengan matanya sendiri, dia tidak lagi ragu bahwa Qi Tianli mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan pahala apa yang akan dia dapatkan ketika dia menyerahkan pria ini kepada Raja Neraka, pria yang memiliki warisan Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis di dalam tubuhnya. Karena semua orang sudah mati, dia bahkan tidak perlu membagi pujiannya dengan orang lain. Kaisar dunia ini, matanya menjadi semakin panas bahkan saat dia mencibir. Berterima kasih, kamu seharusnya menjadi orang pertama yang mati, tapi sekarang, kamu akan hidup meskipun kamu tidak menginginkannya. Kamu akan hidup cukup lama untuk menjadi upeti Raja Abaisal. Itu akan menjadi makna dan kemuliaan terbesar dalam hidup Anda. Tiba-tiba alisnya sedikit berkerut. Saya ingat kilin tua itu memperingatkan saya untuk tidak pernah meremehkan atau bersantai di sekitar Anda karena Anda adalah pria yang telah menantang rintangan berulang kali. Kalau begitu, bagaimana jika aku melakukan ini? Ada kilatan energi yang sangat lemah, dan tulang drakonik Yunce yang sangat kuat dan meridiannya mulai hancur pada saat yang bersamaan. Kedengarannya seperti ribuan sambaran petir yang menyambar tanah secara terus-menerus. Kami akan memisahkan pria itu dari Yunce. Meski ada suara yang mengganggu, Ciu Yao tetap tenang dan tenang. Dia memberikan jawabannya dengan cara yang paling tenang dan sesingkat mungkin. Jawabannya segera memadamkan sinar cahaya di hati Qianye Ying. Wanita itu mengerang kesakitan. Bagaimana kami bisa melakukan itu ketika kami bahkan tidak bisa mendekatinya? Ya, itu adalah hal yang mustahil dengan kekuatan kita. Ciu Yao perlahan menoleh. Tapi bukan tidak mungkin bagi penindik dunia. Mata Sui Meiyin dan Qianye Ying berbinar pada saat bersamaan. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu juga berbalik dengan ekspresi sadar di wajah mereka. Namun Ciu Yao tidak sedang melihat ke arah Sui Meiyin. Dia sedang melihat ketiga leluhur Yama. Yan 1, Yan 2, Yan 3. Kamu selalu mengatakan kamu akan memberikan hidupmu untuk menjaga keselamatan tuanmu, bukan? Dia memberikan perintah paling kejam dengan suara paling tenang yang pernah dia gunakan dalam hidupnya, waktunya telah tiba. Aku ingin kamu menyerahkan hidupmu demi tuanmu.
Perintah Ciu Yao kepada ketiga leluhur Yama untuk bunuh diri demi Yun Ce, tidak ditanggapi dengan perlawanan atau ketakutan, melainkan kegembiraan dan semangat yang gila. Lupakan menyerahkan nyawaku, aku akan menebarkan abuku sendiri jika itu bisa menyelamatkan tuanku. Yan 1 meraung. Yan 2 menarik napas berat. Hidup kita dimaksudkan untuk digunakan demi Tuan kita, dan tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada mati demi Tuan kita. Yan Tri benar-benar berlutut di hadapan Ratu Iblis. Dia gemetar hebat bukan karena dia takut mati, tapi karena tuannya berada dalam bahaya besar. Beritahu kami, Ratu Iblis. Bagaimana tepatnya kita menyelamatkan masternya? Jika kita menunggu lebih lama lagi, maka Tuan akan. Yan Wanci, Yan Wanhun, dan Yan Wangui. Mereka adalah nenek moyang alam Yama dan makhluk tertua yang pernah hidup di alam dewa. Mereka adalah beberapa orang yang paling diagungkan di alam semesta bahkan setelah mereka ditumbangkan dengan jejak budak, dan mereka sudah terbiasa dipanggil Yan 1, Yan 2, dan Yan 3 bahkan mereka mulai melupakan nama asli mereka, apalagi orang lain. Namun, mereka tidak ragu-ragu bahkan untuk sesaat ketika Ratu Iblis meminta mereka menyerahkan keberadaan mereka selama 800.000 tahun begitu saja. Loyalitas mereka dibuat-buat, tapi Ciu Yao tetap tergerak oleh pengabdian mereka. Sangat bagus. Ratu Iblis mengangguk ringan. Ini rencananya. Mei Yin akan menggunakan World Piercer untuk memindahkanmu tepat di sebelah mastermu. Yang perlu kamu lakukan adalah melepaskan tuanmu dari pria itu sebelum tubuhmu terkoyak, tidak peduli resikonya. Apakah kamu mengerti? Selama mereka bisa mematahkan cengkeraman ksatria neraka pada Yun Ce, Sui Mei Yin akan bisa memindahkannya ke tempat yang aman. Dipahami. Kami mengerti. Ketiga leluhur Yama mengangguk serempak. Aura hitam mereka melonjak dengan gelisah saat gambaran iblis Yama yang buas dan memutar muncul di belakang mereka. Mata mereka terbakar karena ketidaksabaran dan kegilaan. Aku akan pergi juga. Qianye Yinger berkata dengan suara dingin dan kejam. Mereka mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, suara Qianye Wugu dan Qianye Bingzu terdengar di belakangnya tepat setelah dia mengatakan ini. Tidak, kami akan pergi. Ratu Iblis tidak boleh mengambil risiko demi masa depan Kaisar Yun dan alam dewa. Qianye Bingzu menjelaskan, sama halnya, kamu harus menjaga dirimu demi masa depan Qianye. Qianye Wugu menambahkan, ingat bagaimana keduanya bertindak ketika kita melepaskan cahaya keemasan Brahma. Jika beruntung, kita mungkin bisa mengejutkannya juga. Kedua leluhur Brahma tidak melupakan bagaimana perilaku Nan Zaoming dan Nan Zhao Guang setelah mereka melepaskan kekuatan suci Raja Brahma mereka. Ciu Yao terdiam. Dengan asumsi bahwa prediksi mereka benar, peluang keberhasilan mereka akan meningkat pesat. Kami mohon padamu untuk membiarkan kami pergi dengan damai, Kaisar Dewa. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu berkata pada saat yang sama, suara mereka setua tatapan mereka. Meskipun mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan selamat dari upaya ini, mereka sama takutnya akan kematian seperti ketiga leluhur Yama. Yang ada hanya ketulusan mendalam dalam suara mereka. Bibir Qianye Ying terbuka, tapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Ciu Yao meraih tangan Qianye Yinger sebelum mengangguk ke arah kedua leluhur Brahma. Kalau begitu kami akan mengandalkanmu, senior. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu mengangguk padanya sebelum berdiri di samping ketiga leluhur Yama. Mereka kemudian meletakkan telapak tangan mereka di atas dada untuk mengumpulkan setiap ons kekuatan surgawi Brahma Monark di tubuh mereka. Sesaat kemudian,
bagian terdalam dari pembuluh darah mereka menyala dengan cahaya Brahma monark paling terang yang pernah mereka munculkan dalam hidup mereka. Kami siap, kata Qianye Wugu acuh tak acuh setelah persiapan selesai. Mei Yin, Qi Wuyao berbicara sambil mengalihkan pandangannya ke Yan Wan, Yan Tu, Yan Tri, Qianye Wugu dan Qianye Bingzu. Dia tahu ini terakhir kalinya dia melihat mereka. Pada saat berikutnya, mereka akan dikirim ke kematian atas perintahnya sendiri. Kehilangan 5 leluhur merupakan kerugian besar tidak hanya bagi Yun Ce, tetapi juga seluruh alam dewa. Tapi tidak ada pilihan lain. Dia akan mengubur alam dewa itu sendiri jika itu akan meningkatkan peluang mereka untuk menyelamatkan Yun Ce. Tunggu, Qi Wuyao hendak memberi perintah ketika Qianye Yinger tiba-tiba angkat bicara. Menatap punggung Qianye Wugu dan Qianye Bingzu, dia berkata dengan suara gemetar, "Kakek buyut, kakek, jika saya masih hidup pada akhir kesengsaraan ini, atas nama Qianye Yinger, saya bersumpah bahwa saya akan memulihkan dinasti Qianye menuju kejayaannya." Selama bertahun-tahun, dia hanya menjadi Yun Qianying dan Yun Qianying. Tidak ada yang mengira dia akan menyebut nama lamanya atas kemauannya sendiri. Sebelumnya, dia memerintah alam dewa kerajaan Brahma hanya karena Yun Ce membutuhkannya. Tapi hari ini, dia akhirnya menerima nama aslinya dan silsilahnya sekali lagi. Punggung Qianye Wugu dan Qianye Bingzu sedikit menggigil seolah disentuh oleh angin dingin. Mereka memejamkan mata pada saat yang bersamaan, namun tidak cukup cepat untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Mereka telah memerintah selama beberapa waktu dan menghabiskan sisa hidup mereka untuk mengejar keabadian. Mereka telah mengalami begitu banyak pengalaman sehingga kematian tidak lagi menguasai mereka. Namun, tangisan orang yang dicintai telah menembus ketidakpedulian mereka seolah itu bukan apa-apa. Mereka tersenyum. Awalnya mereka tidak takut mati, tapi sekarang, mereka merasa lebih ringan dari sebelumnya seumur hidup. Sementara itu, suara patah tulang akhirnya berhenti. Setiap meridian di tubuh Yun Ce telah hancur. Tidak ada satu pun tulang utuh yang tersisa di dalam dirinya. Kultivasi penguasa ilahi, tetapi kekuatan alam kepunahan ilahi, kata Mo Beichen perlahan sambil menusuk keluar masuk tubuh Yun Ce dengan energinya. Dia berharap menemukan tanda ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis. Tunjukkan padaku, Nak. Ungkapkan kejutan menyenangkan lainnya yang Anda simpan untuk saya. Mata Yun Ce telah berhenti berkontraksi pada saat ini. Mo Beichen hanyalah garis buram keabu-abuan dalam pandangannya sekarang. Teleportasi, Mei Yin. Menyadari bahwa tidak ada waktu tersisa, Qi Wuyao meneriakkan perintah sambil melepaskan aliran cahaya hitam pekat dari matanya. Ketika jiwa Kaisar Iblis Nirwana muncul dengan kekuatan penuh, ia menembus medan gaya setengah dewa dan terus menuju Mo Beichen dengan kecepatan tinggi. Kekuatan spasial World Piercer dilepaskan pada saat itu. Cahaya ilahi merah melilit kelima leluhur dan memindahkan mereka dalam sekejap mata. Sementara itu, fluktuasi jiwa yang tidak wajar dari jiwa Kaisar Iblis Nirwana membuat Mo Beichen khawatir dan menyebabkan dia segera berputar ke arah Qi Wuyao. Dia melepaskan energi jiwanya sendiri dalam upaya untuk menanggapi serangannya, tetapi hal itu menyebabkan dia melewatkan kilatan merah tepat di atas kepalanya, bukannya dia akan menyadarinya bahkan jika dia tidak terganggu. World Piercer tidak mempengaruhi apapun dan sama sekali tidak meninggalkan jejak saat melakukan teleportasi. Bahkan Mo Beichen pun tidak bisa mendeteksi atau menjaga dirinya dari hal itu. 5 sosok muncul entah dari mana. Mo Beichen belum menarik medan kekuatannya selama ini,
jadi mengatakan bahwa ruang di sekitarnya mematikan bahkan bagi Kaisar Dewa adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Saat 3 leluhur Yama dan 2 leluhur Brahma muncul di atas Mobei Chen, kekuatan setengah dewa segera menusuk tubuh mereka seperti sejuta bilah. Rasanya tubuh dan organ dalam mereka seolah-olah dicabik-cabik. Tapi itu tidak masalah, karena bertahan hidup bukanlah tujuan mereka. Semua orang melepaskan kekuatan yang telah mereka kumpulkan pada saat itu juga. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu berubah menjadi sepasang matahari keemasan saat mereka jatuh ke arah Mobei Chen. Tentu saja itu adalah keahlian unik Raja Brahma, Brahma Soul Ashes. 2 mantan Kaisar Dewa Langit Brahma telah menyuntikkan kehidupan mereka, jiwa Brahma mereka, dan seluruh kekuatan ilahi mereka ke dalam serangan bunuh diri ini. Medan gaya setengah dewa sangatlah kuat, namun itu pun tidak cukup untuk menghentikan ledakan mereka dan meninggalkan sepasang matahari keemasan yang menerangi segala sesuatu dalam jarak ratusan ribu kilometer dari wilayah bintang. Mereka menggunakan keterampilan bunuh diri segera setelah mereka muncul bukan karena mereka berharap untuk mengalahkan Mobei Chen. Mereka tidak akan berada dalam situasi ini jika memungkinkan, tetapi untuk meningkatkan peluang mereka menyelamatkan Yun Ce meskipun hanya sedikit. Serangan mendadak dan aura emas leluhur Brahma telah mengejutkan Mobei Chen persis seperti yang mereka prediksi. Ketika abu jiwa Brahma turun ke arah kepalanya, pupil matanya berkontraksi karena terkejut, dan rasa jijik serta arogansi yang tampak seperti perlengkapan permanen di matanya untuk sementara waktu berubah menjadi keterkejutan dan kekaguman. Tubuhnya bergetar hebat, dan bahkan medan kekuatan yang lebih menakutkan dari 10.000 mimpi buruk sebagian besar hancur. Tertegun dan bingung, kedua matahari itu menghantam kepala Mobei Chen tepat sebelum dia sempat bereaksi. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu memiliki kekuatan suci Brahma Monark terbesar di Primal Chaos, belum lagi mereka telah menyuntikkan semua yang mereka miliki ke dalam serangan itu. Tentu saja, ini merupakan pukulan telak bahkan bagi seorang praktisi sekuat Mobei Chen. Sebagai tambahan, Yun Ce hanya menerima sedikit kerusakan karena dia bukan fokus serangan mereka. Kedua ledakan itu membuat kepala Mobei Chen terlempar ke belakang begitu keras hingga lehernya menjadi tidak sejajar. Tidak hanya itu, keseimbangannya benar-benar hilang karena dia terjatuh dengan cepat dengan tubuh bagian atas bersandar jauh lebih dari yang dia inginkan. Matahari keemasan mewarnai mata Qianye Yinger menjadi emas murni bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah akhir dari 2 mantan Kaisar Dewa Langit Brahma, Qianye Wugu dan Qianye Fantian. Mereka adalah orang-orang hebat yang telah mengorbankan nyawa dan kekuasaan untuk meninggalkan 2 benih emas harapan di saat-saat terakhirnya. Namun upaya penyelamatan baru saja dimulai. Di tengah latar belakang cahaya keemasan, Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri mengeluarkan pekikan paling memekakkan telinga dalam hidup mereka dan menerkam ke arah Mobei Chen seperti anjing gila. Mata iblis mereka dipenuhi dengan kebiadaban, dan gambaran iblis Yama di belakang mereka tampak cukup tidak stabil untuk hancur dengan sendirinya kapan saja. Pada saat yang sama, energi yang mengamuk di tangan mereka berbentuk cakar neraka yang paling jelek dan paling menakutkan. Tertegun dalam lebih dari satu cara, Mobei Chen tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menghentikan leluhur Yama menerkamnya. Yan Wan melingkari lengan kanan Mobei Chen dan menggigit pergelangan tangannya dengan gigi kehitaman dan layu. Yan Tu telah menempel di bahu kanan Mobei Chen, mengunci lengannya di sekitar tulang lengan dalam cengkeraman maut, dan melepaskan seluruh kekuatannya sekaligus. Mereka melakukan ini karena Mobei Chen memegang Yun Ce dengan tangan kanannya. Adapun Yan Tri,
leluhur Yama telah melompat ke atas wajah Mo Bei-chen dan melingkarkan lengannya yang kurus dan tampak lemah di lehernya yang tertekuk. Dia membentangkan mulutnya yang menghitam dan mengerikan hingga lebar yang lucu sebelum menggigit kepala dewa setengah. Pada saat yang sama, dia melepaskan semua kekuatan iblis Yama miliknya untuk menembus tengkorak pria itu. Mo Bei-chen tertegun, tidak seimbang, dan tidak dalam kekuatan penuh. Tak hanya itu, ketiga leluhur Yama mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam jarak dekat. 100 ledakan hitam meletus di sekitar lengan kanan setengah dewa dalam sekejap, memutarnya secara tidak wajar dan sedikit melemahkan cengkeramannya di tenggorokan Yun Ce. Namun Mo Bei-chen adalah seorang ksatria neraka, seorang setengah dewa, dan seorang pria dengan karakter yang tangguh. Cengkeramannya telah mengencang kembali sebelum ada yang bisa memanfaatkannya, dan meskipun Mo Bei-chen masih belum menoleh, sedikit kebrutalan kembali terlihat di matanya yang gemetar. Pada saat yang sama, medan kekuatannya telah berhenti runtuh dan mendapatkan kembali kekuatannya. Harus dikatakan bahwa Mo Bei-chen telah benar-benar lengah, dan jiwanya masih gemetar setelah menyaksikan cahaya keemasan Brahma Monarch. Artinya, reaksinya bukanlah sesuatu yang disadari. Itu adalah tubuhnya yang secara naluriah mencoba untuk merebut kembali kendali setelah dikejutkan, naluri luar biasa dari setengah dewa. Ini adalah kabar buruk bagi leluhur Yama karena kurang dari 10% kekuatan setengah dewa masih merupakan kekuatan yang besar, belum lagi mereka menempel di tubuhnya. Ketiga leluhur Yama berteriak sekuat tenaga. Tubuh mereka tiba-tiba terpelintir seperti kain yang diperas, darah, tulang, dan darah berceceran kemana-mana. Lengan Yan Wan dan Yan Tu hancur berkeping-keping dalam sekejap, tapi mereka dengan paksa menjahit daging dan tulang dengan kekuatan mereka dan mempertahankan cengkeramannya, tidak memberi Mo Bei-chen 1 inci pun tanah. Bahkan gigi mereka yang hancur masih menempel di daging Mo Bei-chen. Naluri pertama makhluk hidup ketika diserang adalah melindungi kepalanya. Tak terkecuali seorang setengah dewa. Karena Yantri memilih untuk menyerang kepala Mo Bei-chen, itu berarti dia memiliki energi 2 kali lebih banyak daripada Yan Wan dan Yan Tu. Sesaat, tubuhnya yang layu melengkung dan bergetar seperti riak air. Kemudian, dengan lolongan yang menyayat hati, tubuhnya terbelah menjadi 2 saat dia terlempar menjauh dari kepala Mo Bei-chen. Hantu tua, Yan Wan dan Yan Tu meratap sekuat tenaga. Ketiga leluhur Yama telah hidup bersama selama 800.000 tahun, dan menyaksikan Yantri terbelah menjadi 2 seperti terbelah menjadi 2. Simpan, kuasai. Yantri berteriak sekuat tenaga. Kekuatan iblis Yama seharusnya memudar saat tubuhnya terkoyak, dan kematiannya sudah pasti. Mungkin karena tekadnya yang terlalu besar, namun dia tidak hanya berhasil mempertahankan kekuatannya, namun juga melampaui batas terbesarnya dalam sekejap. Itu adalah sebuah keajaiban. Membawa kekuatan terakhirnya, Yantri membalikkan tubuh bagian atasnya dan melemparkan dirinya ke kepala Mo Bei-chen sekali lagi. Dia memanggil cakar Yama, berteriak seperti bansi, dan menusukkannya tepat ke mata Mo Bei-chen. Beberapa hal tidak berubah, tidak peduli berapa tingkat kekuatan Anda. Bahkan bagi seorang setengah dewa, mata masih merupakan bagian tubuh mereka yang paling rentan. Cakar Yama dipenuhi dengan kekuatan penuh keyakinan dan keputusasaan Yantri. Untuk pertama kalinya sejak Mo Bei-chen menginjakkan kaki di dunia ini, dia menjerit mengerikan. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Qi Wuyao. Mata gelapnya bersinar hitam dalam sekejap. Kelima leluhur itu memang tangguh, namun kuantitas biasanya tidak sebanding dengan kualitas jika dikaitkan dengan tingkat alam,
bahkan jika mereka hanya bertujuan menjembatani jurang tersebut untuk sesaat. Namun, mereka memiliki satu kartu truf yang bahkan lebih tinggi dari kekuatan Mobile Chain jiwa Kaisar Iblis Nirwana miliknya. Tidak ada waktu yang lebih baik dari ini. Jiwa Kaisar Iblis Nirwana menusuk lautan jiwa Mobile Chain dengan setiap ons kekuatan yang bisa dikerahkan Qiwu Yao. Pada tahap ini, Mobile Chain telah terdisombobulasi oleh kilatan terakhir leluhur Brahma, dipukul di kepala, dilemahkan, kehilangan keseimbangan, diserang oleh energi gelap, ditusuk di mata. Dan akhirnya, diserang oleh jiwa Kaisar Iblis Nirwana Ratu Iblis. Hanya ada sedikit hal di Primal Chaos yang dapat mengancam jiwa setengah dewa, dan kebetulan jiwa Kaisar Iblis kuno walaupun hanya sedikit dari dirinya yang dulu adalah salah satunya. Jeritan iblis bergema di lautan jiwa Mobile Chain, dan lautan jiwa pria itu hancur seketika. Itu hanya berlangsung beberapa saat, namun kejernihan pikiran dan kewarasannya hancur total pada saat itu. Ketika pikiran dikeluarkan dari persamaan, dan hanya naluri yang tersisa untuk diandalkan oleh tubuh, hal pertama yang akan dilakukannya setelah ditusuk di mata dan diserang di dalam kepala, adalah menutupi bagian-bagian tubuh yang sensitif ini dengan miliknya, tangan. Mobile Chain tidak terkecuali. Akhirnya, setelah semua pengorbanan yang telah mereka lakukan hingga saat ini, dia melepaskan leher Yun Ce untuk melindungi matanya dengan panik. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu sudah menjadi bintang saat ini. Organ dalam Yan Wan dan Yan Tu adalah tumpukan kotoran, dan Yan Tri benar-benar robek menjadi dua. Mereka adalah orang-orang mati yang berjalan, dan saat mereka menyelesaikan misi mereka kemungkinan besar adalah saat mereka berpindah ke dunia lain. Kelima leluhur telah memberikan segalanya untuk saat ini. Ketika Yan Wan melihat melalui matanya yang berlumuran darah bahwa Mobile Chain telah melepaskan Yun Ce, dia segera mengeluarkan pekikan yang mengerikan, meraih tuannya dengan tangannya yang patah, dan mendorongnya jauh, jauh dari Dewa Setengah. Sui Meiyin tidak pernah begitu fokus dan berpikiran jernih dalam hidupnya. Dia bahkan tidak bersuara sejak penyelamatan dimulai. Selama ini, World Piercer telah menyinari warna merah paling murni di antara jari-jarinya. Saat Yun Ce lolos dari cengkeraman Mobile Chain, cahaya merah segera melonjak menuju lokasinya sebelum memindahkannya menjauh dari medan kekuatan setengah dewa. Ada lagi kilatan merah, dan dia muncul kembali tepat di sampingnya. Qianye Yinger segera memeluk Yun Ce dan memeluknya dengan segala yang dimilikinya. Dia tidak bisa berhenti gemetaran sepanjang waktu. Kali ini, dia hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk kehilangan dia selamanya. Itu adalah semacam ketakutan yang tidak pernah ingin dia alami lagi. Yun Ce tidak bergerak sama sekali. Meridian dan tulangnya patah total, dan tubuhnya retak di semua tempat. Sepertinya dia sadar karena matanya setengah terbuka, namun kenyataannya dia sudah pingsan beberapa saat yang lalu. Divine Sovereign lainnya pasti sudah mati karena luka sebesar ini. Pergi. Qiwu Yao menarik jiwanya dan mengucapkannya dengan suara sedih. Cahaya merah muncul kembali dan menyelimuti Sui Meiyin, Qiwu Yao, Qianye Yinger, Mu Suanyin, Caizi dan Yun Ce. Kemudian mereka pun pergi, jauh dari ruang mimpi buruk dan keputusasaan ini, jauh dari matahari Brahma yang sekarat, dan jauh dari lolongan yang sepertinya berasal dari api penyucian itu sendiri.